Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawwil islam wal muslimin wa shayyirhum shayra man tamassaka bid din al qawim. Rabbi ikhtim lana wa lakum bil husna fi khair wa afiyati wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah memberikan kita begitu banyak karunia dan nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang agung, di tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, bertambah keberkahan dan kemuliaan bagi kita semua. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Id kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan taqarrub ila Allah, jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengerjakan ajaran dan sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin pada umumnya. Marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang hakiki, al-imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Senantiasa kita berusaha melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, dan berusaha sekuat hati, sekuat tenaga meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bekal modal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1430 tahun yang lalu, tepat di tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji perpisahan, yang merupakan haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di padang Arafah. Di siang hari memasuki waktu zuhur, beliau menyampaikan khutbah wada, khutbah perpisahan yang dilakukannya di hadapan ribuan kaum muslimin yang begitu banyak jumlahnya mengikuti ibadah haji bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat khutbahnya di hadapan kaum muslimin saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, dengarkan apa yang aku sampaikan. Mungkin tahun ini menjadi pertemuan terakhir kita dan kita tidak akan berjumpa kembali di tahun ini untuk selama-lamanya. Itu awal kalimat yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wadahnya, beliau berpesan di hadapan kaum muslimin, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatul nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kepada kalian, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka yang mana jikalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah banyak Rasulullah menyampaikan wasiat, di akhir khutbahnya turun wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, itu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Turun wahyu itu di akhir khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika wahyu ini dibacakan di hadapan kaum muslimin, seluruh kaum muslimin berbahagia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memberikan janjinya, hari ini di padang Arafah Islam telah sempurna. Allah cukupkan nikmat untuk kaum muslimin dan Allah meridhoi Islam menjadi agama mereka. Tetapi ada satu sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Beliau tidaklah bergembira mendengar wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersedih, beliau termenung seolah-olah tidak bahagia dengan kabar ini. Kemudian salah satu sahabat bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa di antara kaum muslimin yang lain bergembira menyambut apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku lihat engkau begitu sedih, murung, seperti nampak tidak berbahagia. Abu Bakar Siddiq menjawab, aku bukan tidak berbahagia. Yang membuat aku sedih karena sebentar lagi orang yang terkasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita semua, karena tugasnya sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai, sebagaimana wahyu yang disampaikannya tadi.
aku bersedih kalau harus berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang lain pun bersedih karena tidak mau kehilangan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja, 3 bulan pasca khutbah wada atau haji wada yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepat di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya, membuat kesedihan bagi seluruh kaum muslimin yang ada saat itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahyu terakhir yang Allah sampaikan kepada Nabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan pada hari ini Islam, agamamu, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Di dalam seluruh kitab tafsir mengatakan bahwasannya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu, menunjukkan bahwa hari itu adalah tugas terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu Allah, menyebarkan ajaran Islam. Dan aku cukupkan nikmatku untukmu. Tidak ada di dalam tafsir satupun yang mengatakan nikmat di sini adalah harta benda, kekayaan dan jabatan, tetapi nikmat di sini adalah nikmat kebebasan kaum muslimin dalam beribadah, kebebasan kaum muslimin dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum peristiwa Fathul Makkah, kaum muslimin dalam beribadah selalu disiksa oleh kaum kafir Quraisy, mendapatkan ancaman, mendapatkan siksaan, tidak bebas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah peristiwa Fathul Makkah dan peristiwa Arafah ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat terbesar bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mampu mempersembahkan dirinya kepada Allah, mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kenikmatan sejati bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan ayat yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah yang merupakan wahyu terakhir, bahwasanya nikmat, hakikat nikmat sejati bagi seorang muslim adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai julukan Khalilullah, kekasih Allah, sehingga malaikat cemburu dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kenapa Ibrahim alaihissalam engkau beri gelar Khalilullah, kekasih Allah, sedangkan aku lihat Ibrahim selama hidupnya ini selalu sibuk dengan ternaknya, selalu sibuk dengan harta bendanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dia terlihat sibuk dengan harta bendanya, dengan ternaknya, tapi dia tidak melupakanku. Dia beriman dan bertakwa kepadaku. Kalau tidak percaya, di dalam kitab Miskatul Anwar diterangkan, malaikat diberikan kesempatan untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab Miskatul Anwar karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu adalah 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Bahkan memiliki 100 lebih anjing-anjing penjaga yang tiap-tiap anjingnya itu dikalungi emas. Kenapa Nabi Ibrahim mengalungi anjing-anjingnya itu emas? Karena Nabi Ibrahim alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya harta benda, emas, berlian, permata yang berharga di dunia ini tidak akan ada nilainya kalau tidak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, malaikat pun bertanya, wahai Ibrahim, milik siapakah yang engkau punya saat ini? Saat ini seluruh hewan ternakku adalah milikku.
yang Allah titipkan kepadaku. Kata malaikat, bagaimana kalau seluruhnya aku ambil, aku minta kepadamu? Kalau memang itu kehendak Allah, aku persilahkan seluruh hewan ini untukmu. Bahkan jikalau Allah meminta anakku untuk dikurbankan sebagai bentuk taat dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku serahkan putraku, akan aku serahkan anakku. Ini yang melatar belakangi di dalam tafsir Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian turun ayat dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika putranya Ismail sampai pada usia yang mampu, sudah dikatakan dewasa. Dalam riwayat ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Allah firmankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim di dalam ayat dijelaskan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi menyembelihmu. Sekarang pikirkan bagaimana pendapatmu. 3 kali mimpi yang sama dalam keadaan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail alaihissalam dan menyampaikan kabar itu dengan penuh ketenangan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Seorang ayah yang soleh melahirkan anak yang soleh yang juga taat dan iman kepada Allah. Maka ketika disampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, pada hari Nahar 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun melaksanakan eksekusinya untuk melaksanakan firman Allah, wahyu Allah yang didapat lewat mimpinya menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ketika itu para malaikat pun menyaksikan apakah Nabi Ibrahim tega untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ibundanya ridho, Nabi Ibrahim pun ridho. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam, keluarganya seluruhnya ridho menjalankan kewajiban Allah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menempelkan goloknya ataupun pisaunya di leher putranya Ismail alaihi wasallam, seraya berpasrah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaanku lebih besar kepada Allah dibandingkan kepada harta dan kepada putra-putraku, maka hari ini aku laksanakan perintah ini. Ketika pisau yang sudah begitu tajam diasah, bahkan dalam riwayat batu pun terbelah dengan pisaunya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ketika ditempelkan di leher Nabi Ismail, malaikat menyaksikan perjuangan keimanan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, berani mengorbankan anaknya demi kecintaannya dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika leher daripada Nabi Ismail disembelih, seluruh malaikat takjub, kagum dengan keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh malaikat yang ada di aras, yang ada di langit mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat, mengetahui apa yang disembelihnya bukanlah putranya, tetapi seekor kambing yang besar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyeru keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berucap, la ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Ismail alaihissalam yang mengetahui dirinya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak jadi
disembelih oleh ayahnya, mengucapkan tahmid sebagai bentuk syukur kepada Allah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 3 kalimat malaikat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang sampai saat ini tiap takbir Idul Adha dan Idul Fitri kita panjatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah Nabi Ibrahim dan putra Ismail alaihissalam. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa mengorbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan waktu kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mengorbankan harta kita untuk ibadah kepada Allah, mengorbankan apa yang kita punya, bahkan mendidik anak-anak kita harus tega, mengajarkannya untuk mengenal Allah, untuk melaksanakan sholat demi kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil, senantiasalah kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim, yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat dan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amru kulluhu wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirun nazir wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr Siddiq wa Umar Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa 'anit tabi'in wa 'anit tabi'ahum bi ihsani yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma tib lana bil iman wa tib lana bil islam wa tib lana bil husnil khatimah. Allahumma qawiyul islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wal ta'un والسيوف والمختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Di hari ini, di hari yang mulia, di bulan Muharram, di bulan Haram,
di hari Jumat yang penuh dengan keagungan dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, berikan nikmat kubur di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami bergantung, hanya kepadamu kami bertawakal, menyerahkan segala urusan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan hidup kami ya Allah, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi saudara-saudara kami ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala bencana yang menimpa bangsa ini ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat kami memohon perlindungan selain perlindungan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehatkan kembali bangsa ini ya Allah. Segera angkat wabah virus yang menimpa bangsa ini ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami, orang tua kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh bangsa Indonesia ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.